Nah, kita minimize po ora, ya po. Yang kon maksudnya nak anu, po. Eh? Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di OBS obrolan santai sakar PDW. OBS merupakan podcast perdana, edisi perdana ini Pak Heri ya, untuk SMP 1 Kajen, karena kita masih mencoba on air sehingga tentunya masih banyak kekurangan atau kelemahan. Oke, untuk obrolan kita pagi hari ini Pak Heri, kita akan membicarakan tentang PJJ. Tak terasa sudah 6 bulan ini Pak Heri ya, 1 semester untuk pembelajaran jarak jauh. Tentunya banyak sekali keluh kesah dari orang tua, wali murid untuk pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin Pak Heri bisa mengeksplor terlebih dalam ini terkait dengan PJJ. Kira-kira apa sih yang kira-kira untuk mempermudah orang tua mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti PJJ, khususnya untuk warga Spensaka ini Pak Heri? Baik, untuk menanggapi apa yang telah dikatakan tadi, bahwa untuk dapat mendampingi putra-putrinya mengikuti PJJ, yang perlu diperhatikan adalah kita lihat dulu nanti media-media apa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi masing-masing media itu cara penggunaannya, cara pemecahan masalahnya supaya dapat mengikuti itu beda-beda. Misalnya kalau kita menggunakan Google Class, maka kita terlebih dahulu untuk download Play Store Google Class atau browsing Google Class. Kalau kita menggunakan Google Form, maka perlu kita ketahui bahwa alamat dari Google Form tersebut harus kita perhatikan dengan seksama. Dan yang paling penting adalah koneksi internet itu tidak boleh putus-putus, harus SOK lancar-lancar saja. Biasanya kalau masalah yang sering dihadapi dengan penggunaan koneksi internet, satu, sinyal, kedua, pulsa yang limit. Pulsa yang limit ini biasanya sering mempengaruhi dalam rangka pengiriman soal-soal atau pengiriman jawaban yang dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Apalagi kalau kita menggunakan YouTube, maka masalah yang kita hadapi adalah streamingnya harus oke, artinya pulsa oke, sinyal harus oke pula. Itu saja Pak Newi. Oke Pak Heri, itu beberapa penjelasan terkait dengan media yang dipakai dalam PJJ. Kita lihat satu persatu ini Pak Heri, kita kupas tuntas ya, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan media-media yang digunakan oleh guru-guru di SMP 1 Kajen ini. Yang pertama, kita paling sederhana Pak Heri, tentunya orang tua sudah sangat familiar dengan penggunaan WA atau WhatsApp ya. Di sini ada mungkin beberapa guru yang menggunakan WA. Untuk pengiriman soalnya Pak Heri, apakah ada langkah-langkah yang bisa dieksplor, dijelaskan lebih jelas terkait dengan penggunaan WA? Mungkin kalau WA anak-anak lebih mudah untuk mengisi daftar hadir ya, atau attendance listnya, karena tinggal ketik hadir atau kasih emoji tanda apa itu, tanda jari, itu sudah dianggap hadir. Nah sekarang bagaimana ini cara untuk menggunakan WA? Apakah masalah tadi yang disampaikan Pak Heri tadi terkait dengan sinyal dan lain sebagainya akan lebih mudah untuk diatasi karena penggunaan kuota pun mungkin tidak terlalu besar Pak Heri ya? Iya. Masalah yang sering dihadapi WA itu tergantung materi nanti yang disampaikan Pak Nebi. Kalau materi yang disampaikan itu hanya sebatas teks, gambar, itu oke, tidak ada masalah. Tapi ketika untuk pemahaman yang lebih dalam lagi, maka biasanya itu disertakan dengan gambar atau video. Nah, kesusahan menggunakan WA itu adalah jika itu ada komen-komen ya, lama kelamaan materi yang disampaikan itu lama-lama
naik ke atas sehingga siswa itu susah mengikuti materinya, scrollnya ke atas terlalu banyak gitu. Scrollnya terlalu banyak. Jadi nanti siswa itu kesulitan biasanya. Wah, materinya mana ini? Padahal materi sudah disampaikan di atas. Gitu Pak Nevi. Oke, yang pertama WA. WA tadi sudah dipaparkan terkait dengan plus minusnya, tentunya banyak plusnya dan minusnya ya. Yang kedua kita coba explore penggunaan yang mungkin hampir 60% lebih ini digunakan oleh guru-guru SMP 1 kajian, penggunaan Google Classroom gitu. Yeah. Tadi pagi kita lihat Pak Eri juga masih sempat menemani anak untuk menjelaskan cara masuk menjadi anggota grup dalam Google Classroom. Berarti Google Classroom pun ternyata bagi anak-anak, apalagi yang kelas 7 ini Pak Eri, yeah, masih menjadi kendala tersendiri. Nah ini gimana cara untuk, pertama mungkin Pak Eri bisa menjelaskan bagaimana sih cara untuk masuk menjadi anggota grup di Google Classroom. Oke, terima kasih. Cara yang paling mudah ya, yang paling mudah dan gampang digunakan untuk login ke Google Classroom. Yang pertama kita download dulu Play Store-nya. Nah, Play Store ya. Google Class. Ya, itu kita download dulu Google Class-nya. Oh, bisa ditunjukin Pak Eri nanti ada gambar seperti apa supaya anak-anak lebih bisa jelas lagi. Oke, nanti kita akan demokan. Kita nunggu koneksi dulu nih Pak Nevi. Habis saya supaya koneksi ke situ. Nanti iya. Ada aplikasinya. Maaf ya, aplikasinya ini masih belum amatir, saya konekkan. Nanti pertemuan berikutnya lah kalau ada pertanyaan bisa japri. Nanti saya buatkan video tutorialnya Pak Nevi. Saya buatkan video tutorial bagaimanakah cara gabung ke Google Classroom. Ya, kembali ke tadi, masalah yang sering dihadapi adalah siswa itu mengalami kesulitan. Tadi pagi saya ditemui anak tentang cara connect menggunakan Google Class. Nah, masalah yang dihadapi itu adalah katanya kemarin sudah login dari rumah tapi nggak bisa. Ternyata saya lihat koneksi wifi-nya masih menjadi kendala lagi. Setelah dibawa ke sini tadi oke, tidak ada masalah. Mereka sudah download Play Store Google Class, kemudian masukkan kode Google Class-nya, oke, dia bisa langsung masuk gitu kan. Jadi masalah pertama koneksi wifi-nya. Koneksi wifi tidak lancar, apalagi beberapa hari ini dari Telkomsel, dari IndiHome itu agak trouble ya. Seperti kemarin ada beberapa guru yang membuka Google Site, itu masalah itu menggunakan. Tapi setelah siang is okay, tidak ada masalah. Oke Pak Eri, tadi terkait dengan koneksi internet mau tidak mau itu masih menjadi masalah utama ya untuk pembelajaran jarak jauh kita. Ini. Oke, posisi orangnya ini ada komen nih dari live kita yang pertama ini. Oh iya. Orangnya nggak bisa ke tengah, emang sengaja. Ke tengah, ya? Oke. Saya ke tengah kan. Ini dari Bu Niti ini pesan nih. Oke. Bu Niti tenang aja Bu, kalem Bu ya. Terima kasih atas usulannya, saya geser dulu ke tengah. Nah, udah ke tengah. Oke, udah ke tengah. Udah di tengah. Oke. Kembali ke topik ini Pak Eri ya, ngomong-ngomong tentang Google Classroom. Tentunya apa saja sih? Ada telepon masuk. Wah, ada telepon, silakan. Dari Pak Tici. Iya. Gimana Pak Tici? Dan bisa komunikasi di caranya. Gimana kita? Iya, itu. Oke, live chat. Saya takon dengan jadi rasa ini. Mboten saged YouTube live chat kali ini. Iya, sebentar ini ada Pak Har masuk. Nanti kudu lewat iki HP. Nggih. Iya. Terima kasih Pak Tici. Ini misalnya saya di papan tulis, saya ngajar. Oke. Sama kan kelihatan. Saged. Ya, tadinya papan tulis Mas. Gede ya. Iya, Pak. Ini hijau hilang gitu. Oke, terima kasih. Bisa Pak, bisa. Nanti kita buat judulnya, ini latihan dulu Pak. Kita perdana dulu.
sambil nanti kalau ada anak-anak yang sharing tentang masalah yang dihadapi silakan nanti bisa live chat aja, nanti kita usahakan solusinya Pak. Ya live chat ya, dan ini nanti bisa disaksikan juga secara offline Pak, selain online juga nanti otomatis secara offline ya bisa diikuti di channelnya Pak. Delay ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Tiji. Yo, terima kasih. Mungkin ada penelpon lain yang mau masuk silakan. Ya. Silakan untuk siswa maupun Bapak Ibu guru ataupun penonton semuanya yang mau memberikan sumbangsih kritik saran bisa langsung live chat ya via YouTube streaming di OBS, obrolan santai. Oke, kita kembali ke materi Pak Heri untuk penggunaan Google Classroom tentunya. Oh, ini ada beberapa anak yang masuk ini Pak. Oke. Kita lihat dulu beberapa anak yang masuk. Di situ ada Ricky Alvan. Ricky Alvan, kelas berapa ini Pak Heri? Saya kok kurang familiar ini. Ricky Alvan. Kalau login nanti sertakan kelas ya Mas ya. Ya. Nah, Mbak ya di kelas. Kelas jangan lupa ya, nanti tak bacakan untuk komen-komennya langsung di live chat. Ada Pak Chandra ini yang paling baru ini Pak. Sangat jos, sakpore lanjut bro. Oke Mas Chandra. Ada juga dari siapa itu? Pak Fahmi. Baldi oke katanya. Ada Elmase Tardini Pelikan, itu siapa itu ya? Elmase Tardini Pelikan, murid kita mungkin Pak Heri ya. Kita. Oke, yang belum gabung silahkan kami tunggu di podcast OBS, obrolan santai. Ini ada komen yang masuk dari Pak Mas Luki. Tetap terdepan dalam prestasi. Yo mesti Pak Luki, SMP 1 Kajen harus terdepan dalam prestasi. Oke Pak Heri, kelihatannya kalau kita lihat suara agak delay ini ya, sehingga antara yang live dengan yang nonton di YouTube agak berbeda ini. Oke, ngomong-ngomong kembali ke Google Classroom gitu kan. Anak-anak sudah mungkin sebagian menggunakan. Tapi tak kemarin tuh banyak orang tua khususnya kelas 7 mau ngupload foto. Kadang kan tugas guru itu kan memberikan tugas berupa resume atau buku terus di foto diupload di Google Classroom. Caranya seperti apa itu Pak Heri untuk mengupload foto tugas dari Bapak Ibu guru itu? Ya, terima kasih untuk cara yang sangat gampang ya untuk ngupload ke Google Class, terutama untuk file-file berbentuk foto. Itu diusahakan foto itu ukurannya diperhatikan. Jadi ukuran foto berapa itu untuk batasan maksimalnya? Itu tergantung settingan dari masing-masing Bapak Ibu guru. Ada yang menyeting 1 MB, ada yang 10 MB, dan ada yang 100. Ya. Ketika kita mau ngupload biasanya settingan standarnya itu 10 MB. Tetapi kalau kita gunakan 10 MB kali sejumlah anak, maka otomatis itu akan berpengaruh pada jumlah file pada Google Drive-nya. Biasanya Bapak Ibu guru diperkecil menjadi 1 mega. Nah, yang dihadapi siswa itu adalah ukuran size dari foto. Ukuran size foto itu biasanya itu kalau HP sekarang itu lebih dari 1 mega. Iya, megapikselnya tinggi ya. Iya. Ya, bisa saja solusi yang paling gampang itu diperkecil atau dikompres, di-resize. Untuk memperkecilnya bisa menggunakan software online atau Play Store. Itu saya kemarin lihat banyak sekali Play Store untuk memperkecil ukuran gambar. Memperkecil di sini bukan gambarnya tambah kecil, bukan, tapi size-nya, ukurannya bisa diperkecil. Size-nya diperkecil dulu ya. Kalau yang mempunyai kendala ketika upload foto di Google Classroom, mungkin tutorial dan sebagainya menyusul ya nanti dibuatkan untuk. Dan untuk Bapak Ibu guru juga saya mau kasih saran nih Pak Nebi. Kalau seandainya Google Drive-nya masih punya space atau ruang yang cukup besar, itu misalnya di atas 5 GB, ya tolong nanti biar siswanya lebih mudah, tidak usah mengkompres atau memperkecil ukuran gambar, maka ukuran standarnya dibuat 10 mega, itu solusinya. Jika
Google Drive-nya masih punya space yang cukup besar. Oke, supaya tidak ada trouble ya ketika upload foto. Itu Pak Eri, kita sudah ada WA, media pembelajaran untuk PJJ, terus Classroom. Ini sudah sering digunakan Bapak Ibu guru untuk memberikan tugas maupun materi. Terus biasanya ada model video ini Pak Eri. Ketika ingin tatap muka, Bapak Ibu juga kadang menggunakan beberapa media. Seperti apa aja ini Pak Eri? Ada Zoom ya kalau tidak salah, ada Zoom, ada Google Meet, Google Meet, terus Office Team atau 365 gitu. Kira-kira kalau menggunakan Zoom kadang ada pertanyaan dari siswa, kok saya tidak bisa join, tidak bisa masuk ke grup. Kendalanya apa itu penyebabnya Pak Eri? Biasanya kalau kendala yang dihadapi itu adalah jumlah siswa. Jumlah siswa itu tidak tidak besar. Tidak ada masalah, oke. Jumlah siswa biasanya untuk yang gratis itu Zoom membatasi hanya sekitar 100 siswa. 100 siswa. Kalau kemudian bandwidth yang digunakan itu akan membatasi juga Pak Nevi. Kalau bandwidthnya kecil, otomatis untuk melayani siswa yang 100 ini mengalami susah masuk Pak. Misalnya kalau bandwidthnya cuma 1 atau 2 mega, masalah biasanya. Kemudian media, alat yang digunakan kalau menggunakan HP seringnya error, HP-nya panas. HP-nya panas. Jadi nanti Bapak Ibu guru atau yang ingin live Zoom bisa pesan bandwidth lebih. Jadi pesan bandwidth lebih. Atau mungkin gini Pak Eri, untuk pembelajaran menggunakan Zoom, anak-anak kan kadang kalau di kota-kota besar, khususnya kalau di Kajen itu kan ada WiFi ID mungkin ya, 5.000 berapa jam. Atau di desa-desa saya lihat juga sudah mulai banyak yang menggunakan jaringan-jaringan internet berbayar seperti itu. Ya mungkin bisa menggunakan voucher-voucher seperti itu sehingga tidak ada kendala buffering ataupun login yang sulit untuk bisa masuk. Oke, itu anak-anak terkait dengan beberapa media yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh di SMP 1 Kajen. Silakan yang ada pertanyaan, komentar dan sebagainya, kita masih menunggu di live chat YouTube streaming OBS, obrolan santai. Ini dalam rangka HUT Kabupaten Pekalongan ini ya. Perdananya pas hari jadi HUT Kabupaten Pekalongan yang ke-398. Oke, ada ucapan Pak Eri untuk Kabupaten Pekalongan kita tercinta. Ya, ucapannya semoga Kabupaten Pekalongan lebih maju, lebih jaya, dan khususnya untuk dunia pendidikan Kabupaten Pekalongan lebih unggul. Amin. Daripada masa-masa yang sebelumnya. Oke, amin. Nah, melihat perkembangan pendidikan ini kita lihat kita harus lebih kreatif lagi nih Pak Nevi untuk mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Kalau kita tidak ingin ketinggalan sama perkembangan sains dan teknologi yang kita lihat saat ini sangat cepat sekali Pak Nevi. 3 bulan sekali itu biasanya produk-produk atau ya hal-hal yang baru kita lihat bersama Pak Nevi. Perubahannya sangat cepat sekali. Seperti kalau kita lihat aja misalnya contoh HP. Wah, HP ini tiap hari bahkan ya iklan-iklan di TV itu gonta-ganti Pak Nevi. HP seri terbaru itu bertebaran. Bahkan RAM-nya mungkin lebih besar dari PC sekarang ya. Lebih besar, lebih murah. Iya. Itu. Jadi kita harus ikut belajar juga ini perkembangan sains, terutama perkembangan sains yang kita gunakan dalam dunia pendidikan. Kita harus ambil manfaatnya, perkembangannya kita terapkan di dunia pendidikan. Iya. Seperti saat ini Pak Nevi, kita berusaha melayani siswa. Benar. Dengan cara live streaming biar tidak ketinggalan ya. Oke. Berbagai media sudah dihadirkan untuk wahana komunikasi maupun pembelajaran di SMP 1 Kajen ya. Iya. Tentunya kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik. Silakan untuk anak-anak yang masih bingung untuk komunikasi dengan pihak sekolah bisa langsung live chat ya lewat podcast OBS live streaming di YouTube.
Ya siapa saja yang masuk Pak Nevi itu? Ya sudah banyak nih, lumayan nih. Ada Bu Niti Setiasi, mantap komennya. Ada lagi bawahnya siapa itu Pak Eri? Ada Muslim Nasri Al Fakir, Santri Santoy, top pokoknya. Lanjut. Oke, makasih supportnya. Semoga menambah semangat kami untuk lebih berkarya lagi untuk SMP 1 Kajian Tercinta. Oke Pak Eri, apalagi nih obrolan kita sudah 50 menit, hampir 1 jam ternyata duduk di sini ya. Ya sambil menunggu siapa yang masuk lagi kita bisa minum-minum dulu Pak Oh, Nevi. minum dulu, iya. Ngelain saya. Oke, sambil menunggu air minum ini, ngobrol sampai ngumplok, belum ada air minumnya dari tadi ya. Oke, makasih. Ya perlu kita share juga ini namanya channel kita di negara tetangga mungkin Pak Nevi ya. Iya, gimana Pak Eri? Ya kita share juga ke negara tetangga. Mungkin ada komen-komen juga Komen-komen, yang bisa ya. membangun. Tentunya konstruktif ya. Ya untuk SMP 1 Kajian kita tidak hanya mendengarkan kritik dan saran dari masalah yang ada di lingkungan kita, tapi kita dengar juga Iya. perkembangan sains dan teknologi pendidikan dari negara tetangga. Kita undang mungkin dari Spenkar ya. Ntar saya share dulu oke. Pak. Kita coba. Ini ke depan mungkin coba kita mikrofonnya dimainkan ya Pak Eri. Agaknya suara kita cempreng kedengarannya ya. Iya, ini kurang oke keren. Ini kurang perdana ini. Ya, mohon maaf ini untuk para viewers ya. Kita masih keterbatasan alat sehingga mungkin beberapa hal terkait dengan siaran hari ini kurang bisa maksimal ya, terutama ala kadarnya ini studio kita ya. Untuk penambahan alat kita coba untuk ke depan lebih baik lagi. Ini sudah ada komen dari Bu Husnul Maromi. Lanjutkan Spensaka Jaya. Matur nuwun Bu Maromi. Semoga kita masih bisa terus berkembang. Ya. Oke. Nah, ini yang terbaru dari istrinya Pak Heri nih, Bu Anis, Bu Elia Hairunisa. Mantap. Oke, suwun Bu Anis. Kita tunggu mungkin kita bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah di dekat kita ini Pak Heri. Ya nanti Untuk kita hadirkan tamu undangan. Tamu undangan benar, Dari tamu undangan. Ya. Sekolah-sekolah sekitar. Tadi seperti saran dari Pak TJ Pak Nevi ya. Pripun, Pak Eri? Saran dari Pak TJ. Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru yang ingin live streaming. Live streaming benar. Untuk pembelajaran misalnya Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan materinya berkaitan dengan pembelajaran. Iya, saatnya Spensaka Go Public ya Pak Heri ya. Iya, Go internasional. Iya, kita tidak usah pembelajaran dalam skop SMP kita lagi ya. Kalau sudah via streaming YouTube tentunya siswa-siswa dimanapun yang mau belajar mungkin kita jadwalkan hari Senin pendidikan agama. Nanti Ustadz Luki kita hadirkan untuk mengajar gitu ya. Atau mungkin Pak Fahmi ya mungkin menyampaikan teori-teorinya tentang misalnya tentang smashing yang bagus, cara blocker yang is okay itu bisa diperagakan tentunya lewat video. Betul. Di videonya kita tayangkan di sini. Ya tenang aja. Ya, kita di sini menggunakan live streaming YouTube. Ya. Iya. Untung-untung kita berdoa ini Pak Eri, semoga subscribernya nambah ya, bisa melampaui podcastnya Deddy Corbuzier ini ya. Amin. Nanti kita bisa bikin studio beneran ini ya, dari studio asalan gitu ya. Ya, yang penting kita adalah bisa melayani siswa kita agar menjadi lebih teratas dalam prestasi depan tentunya. dalam prestasi sesuai visi kita. Ya. Jadi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ini juga perdana di Kabupaten Pekalongan ya Pak Heri ya, untuk level SMP gitu loh, level SMP walaupun tidak ada pelajaran TIK tapi kita cukup berbangga karena kita ada inovasi-inovasi yang
mungkin berbeda dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Ya. Kita tunggu, mungkin ada yang mau Silakan. live chat lagi. Ya, betul. Sambil, Live chat silakan untuk komunikasi dengan kita tunggu masukan, mungkin sumbangsi saran dikasih backsound Pak, tapi jangan keras-keras. Nah, ini dari Mas Adi nih Pak Iri, kasih backsound biar Oke, kita monoton ya. kasih backsound request. Nah, kadang-kadang kita bingung ini nanti genrenya itu yang kita pilih yang mana, ini genrenya musiknya apa, kita musik dangdut atau musik pop, musik rock, atau musik-musik tembang kenangan, bingung nanti kita. Jadi genrenya harus di request dulu, mungkin Request, sekali. yo. Ada Pak Mas Luli Tum Hiho, ada chat dari Pak Luki ini, Tum Hiho. Oke. Mungkin untuk request lagu-lagu mulai podcast yang akan datang kita coba Pak Heri ya, kita coba batasi gitu, apa saja yang kira-kira banyak ratingnya, yang masih hits kita tampilkan untuk selingan gitu ya. Oke, untuk OBS obrolan santai, apalagi nih kira-kira yang perlu kita bicarakan? Tentunya dalam PJJ sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang lucu Pak Heri, yang mungkin karena terlalu asing bagi kita yang biasanya tatap muka full. Mulai pandemi ini kita melalui PJJ kadang ada beberapa kejadian-kejadian lucu. Oke. Mungkin next time kita bisa undang beberapa rekan guru untuk sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran jarak jauh gitu, supaya memang bisa, ternyata ada sentimen juga ya, katanya jadi guru enak gitu, nggak ngajar digaji tetap, sertifikasi cair dan sebagainya. Ternyata enggak juga gitu kan, kita sebagai guru ternyata ya uplok dengan kreasi. Kadang-kadang malam-malam aja di WA Pak. Di WA. Nah, ini gimana ini anak saya? Pak Fahmi buka pelayanan 24 jam non-stop ya, WA sampai jam 12 malam masih dilayani. Ya mungkin kita tunggu untuk. Oke, silakan kita tunggu live chatnya lewat OBS podcast di YouTube streaming. Ini nampaknya koneksi kita kalau diterima kurang oke, nanti ini kita masih perdana menggunakan wifi. Kedepannya akan kita gunakan LAN saja. Biar tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Kami lihat di monitor kami itu ada beberapa status, termasuk statusnya adalah connection is not good. Kita coba. Ya. Mungkin kita hadirkan Pak Heri narasumber Ya, lainnya. ini kita tunggu nih, saya sedang chat ini Pak Eko ini. Pak Eko, masuk Pak Eko. Nanti Pak Eko mana ini Pak Eko? Tak teleponkan dulu nih Pak Eko. Iya, Pak Eko itu kemarin sudah siap katanya mau nge-share berbagai macam pengalaman yang lucu katanya dalam PJJ. Supaya lebih hidup suasana pagi hari ini. Pak Eko, ya silakan Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Ditunggu ini Pak Eko. Ditunggu kesini Pak Eko. Ini ditunggu. Ya segera meluncur Pak Eko, ini ditunggu. Ya, kedatangannya Pak Eko. Oke. Iya. Di sini langsung ke studio aja nih Pak Eko. Ditunggu. Iya, terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Pak Eko sini segera meluncur katanya dari jauh. Sambil menunggu bintang tamu kita dari Kesesi, kita coba baca live chat. Ini ada Bu Titi Alin yang memberikan semangat. Oke, matur nuwun Bu Alin ucapan selamatnya. Oke, anak-anak, untuk Pak Eko tentunya sudah familiar ya, kurang lebih sudah berapa tahun ini biasa ya, ngajar kelas berapa ini? Kelas 7 kelihatannya Pak. Kelas 7 ya, bahasa Indonesia. Mungkin dari anak-anak kelas 7 anak-anak kelas 7 mana? Kenal sama Pak Eko. Kita hadirkan langsung nanti guru bahasa Indonesia kita, Bapak Eko Siswanto. Nah, yang penasaran dengan wajahnya kita tunggu. Ya, silakan live langsung kita tunggu. Siapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar materi bahasa Indonesia yang belum jelas atau kemarin yang PH sempat remedi, tanyakan. Kita bahas langsung kupas tuntas bersama Pak Eko.
Kita tunggu ini Pak Eko. Ini ada beberapa saran yang masuk Pak. Ini dari Buris ya. Buris, mana Buris? Ini tidak live chat tapi lewat WA. Lewat WA. Katrok ini Buris itu. Aduh, Buris kan gitu Buris. Ya, kita sebagai guru besar ini Buris ini guru besar nih ya. Guru besar SMP N1 Kajian. Iya, guru. Cekgu ya, maha guru ya. kali. Guru besar yang saya hormati pula ya. Ini beliau kemarin beberapa semester yang lalu Pak Nepi ya. Pindah tugas ya. Di SMP 2 Kedung Muni. Ya, Buris pesannya semoga sukses dan mendapat juara untuk Polik dan Mega. Aduh, Buris. Aduh, kata-katanya perlu diedit kemarin. Oh, belum ada lembaga sensornya Pak Heri. Buris, maaf, gimana Buris, nih Buris ya? Maaf Buris, keceplosan. Live streaming jadi sama nggak ada editing. Teman ini. Karena mungkin kedekatan emosional secara Pak Heri, emosional sama sehingga guru besar sudah kita. biasa nyean gitu ya. Saya merasa kehilangan sekali Pak Nepi ketika benar. beliau pindah ke SMP 2 Kedung Muni. Kalau bisa kembali lagi aja Kembali Buris. lagi ya. Buris, ya, kembali aja ke SMP 1. Udah, kalau ada request nanti ini Request, ada. ya. Kesempatan nampaknya Buris. Ya, semakin gemuk aja mungkin ini Pak Heri Guru besar, karena depannya di Wah, ini sudah saya chat kuliner untuk BBN. live langsung. Wah. Oke. Selamat pagi semuanya. Iya. Oke semuanya, untuk pembicara Saya kedua gantikan kita dulu sudah hadir. Terima kasih. Saya bacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu ini. Nama Bapak Eko Siswanto. Tempat tanggal lahir ke sesi masih muda ini ya, baru 17 tahun Baru Pak Heri 17 ya. tahun. 17 tahun. Ya silakan nanti yang mau mendaftar di belakang layar gitu ya. Bisa langsung japri. hubungi nomor WA Terserah tertera di kita bawah Eko. ini. Terserah kita Eko. Oke, terima kasih. Ya. Oke, untuk anak-anakku yang kelas 7 mungkin yang penasaran dengan wajah gantengnya Pak Eko, Ini geser Pak Eko. saya buka dulu. Geser Pak Eko, enggak ada Oke. kelihatan ini ya. Ini geser lagi Pak. Geser lagi. Apanya gitu. Oke. Oke. Ini sudah kelihatan wajah ganteng Pak Eko ya, yang memakai peci sama Peci. baju koko karena spesial untuk HUT Kabupaten Pekalongan yang 398. Oke, ada ucapan mungkin Pak Eko sebelum kita mulai? Oke, terima kasih untuk Kabupaten Pekalongan. Semoga tetap bersatu untuk Pekalongan lebih maju. Pekalongan ya. lebih maju ya. Oke, Selamat ulang tahun yang ke-398. Semoga semakin jaya dan maju. Oke. Amin. Oke. Oke, untuk doa dari Pak Eko, terima kasih. Semoga harapan-harapan untuk Kabupaten Pekalongan tercapai, semakin berkembang dan menjadi kabupaten yang tangguh, maju dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Amin. Oke, Pak amin. Eko, kita kembali Ya. ke topik kita PJJ, Pak Eko. Oke, ya. Pembicara kedua kita kali ini Bapak Eko Siswanto, beliau dari Kesesi ya, dari Kesesi tepatnya desanya mana Pak Eko? Watu Gajah. Watu Kalau Gajah. anak-anak sekarang mungkin lebih cenderung mengenalnya wisata Sigesing, Pak. Oh, Itu. Sigesing. Iya, Sigesing, iya. Nanti jangan lupa berarti Pak Eko ya. Jangan ya, lupa di situ berwisata ke situ bisa mampir ke rumah Pak Eko sekalian. Di situ wisatanya itu berkonsep natural. Natural. Iya, natural. Ada apa itu Pak Eko di Di Geseng? situ Fasilitas mungkin yang bisa diceritakan. fasilitas seperti naik perahu, terus tempat karaoke, ya karaoke hanya biasa lah. Yang penting bisa menyalurkan hobi kalian yang suka sing-song Sing-song. mungkin. ya. Oke. Lumayan lah. Lumayan ya. lah untuk mencari Untuk refreshing di refreshing. sekitar kita. Benar. Dengan situasi yang pengap, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu masyarakat kadang mengalami dilema, Pak. Tribun Pak Eko, kok dilema itu gimana? Dilemanya gini, jadi dia itu merasa bimbang mau keluar takut corona, di rumah dia juga merasa bingung lah. Tapi tetap kita tidak harus seperti
terbayang-bayang dalam situasi seperti itu. Kita tetap semangat, kita lawan corona, tetap ikuti protokol biar corona itu biar bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Oke, amin. Iya, oke. Oke, tadi pesan Pak Eko jelas ya, Iya, walaupun kita masih dalam masa pandemi gitu kan, tapi kita juga tidak parno-parno amat ya Pak Jangan Eko. terlalu parno amat. Nah, kita Yang sudah penting- masuk di new normal, tentunya Iya. yang penting apa Pak Eko? Yang penting jaga protokol kesehatan. Jangan Betul, ya. lupa ya ikuti aturan tersebut. Oke. Karena dengan seperti itu maka kita itu sudah terlindung, minimal ada usaha ya. Jadi kita nggak usah ragu. Yang penting kalau sistem imun kita sudah kuat, tetap makan makanan yang bergizi, selalu semangat, ceria, tetap insya Allah penyakit hilang. Penyakit Ya, hilang. kabur. Iya, Ya, tentunya kita juga tidak mengabaikan dengan doa ya Pak Ya, Eko. tetap doa, tetap prioritas nomor satu. Prioritas. Semuanya tetap kembali kepada Sang Kuasa. Tapi sebagai insan kita tetap harus bisa mengikuti segala sesuatu aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Oke. Oke. Oke, kembali ke topik perbincangan kita pagi hari ini Pak Eko. Oke. Tadi dengan Pak Heri kita sudah mengupas terkait dengan media pembelajaran yang dipakai dalam PJJ di Oh SMK iya, Kajen, PJJ. ya. Sekarang kita coba lebih ke soft lagi ya, lebih lembut lagi, Oke. santai lagi, Lebih rileks. dengan karakter Pak Eko yang santai dan Ya, humoris ini. santai dan tentunya, humoris, siap ya. untuk menghibur. Tetap. Gini Pak Eko, Ya. ngomong-ngomong ya terkait dengan PJJ tentunya banyak kejadian-kejadian yang dialami yang agak lucu gitu. Iya. Mungkin kita bisa sharing cerita di sini ya. Iya. Kira-kira apa saja gitu. Ternyata jadi guru yo Iya. nggak mudah-mudah amat ya Pak Eko ya untuk Jadi- pelaksanaan PJJ itu ya. Jadi guru itu kita itu sebenarnya gimana ya? Enak, Geser cuma iya enak seperti kita kayak makan sebuah kue. Makan It- kue. Iya, jadi kita itu harus benar-benar menikmati kue tersebut. Jadi kita itu nanti akan Pernah masuk bro. Nah, wis nupo. Ya. Oke. Jadi kita itu nanti akan menemukan sebuah rasa setelah kita itu memahami. Dilemanya seperti ini, Pak. Jadi anak apalagi untuk kelas 7 itu levelnya kan masih butuh perhatian yang lebih. Apalagi dia masih dalam masa transisi. Iya, Kita harus minimal kita itu harus mengenalkan literasi tentang IT. literasi Nah, IT. Apa literasi ya? Bahasa yang IT. lebih enaknya apa itu Pak Eko? Apa ya? Literasi IT itu. Mungkin ini ini yang lebih menguasai sih sebenarnya Pak Heri sih. Oh, Cuma iya. saya hanya mengadopsi dari Pak Heri literasi IT itu seperti pembiasaan kita dalam Pembiasaan. mengenai tentang dunia teknologi. Oke, betul. Jadi kalau anak sudah benar-benar memahami apa yang dikonsepkan dalam pembelajaran atau di dalam PJJ tersebut, maka anak akan cenderung lebih mudah dalam memahami. Nah, kenapa banyak sekali trouble di dalam pembelajaran tersebut? Karena yang pertama, anak itu belum tahu seperti apa dia akan melangkah. Iya, betul Pak Eko. Karena ya anak itu ibarat kata seperti selembar kertas putih, Pak. Selembar kertas putih tergantung mau dicoret apa itu ya mereka yang akan menuangkan. Jadi guru itu hanya sebagai seorang pelukisnya. Pelukisnya mau memberi warna apa? Mau memberi warna merah, hijau atau warna yang lain. Itu juga tergantung daripada guru tersebut. Yeah. Jadi sama halnya seperti itu. Kalau kita ingin mengkonsep anak dengan menggunakan aplikasi ibaratnya seperti sebut merek nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Seperti Classroom, berarti minimal anak itu sudah memahami tentang IT dulu, Pak. Mengenalkan cara penggunaannya. Setelah itu Bapak Ibu guru harus bisa menjadi mentor. Menuntun seperti apa nanti arahnya ya. Setelah anak benar sudah memahami, maka disitulah letak sinkronisasi nih. Ini saya Apa itu Pak Eko? Ada sinkronisasi. saya menggunakan bahasa-bahasa anak sekarang. Oh iya, betul.
apa ya kalau bahasanya kesamaan ya mungkin karena saya juga notabene orangnya suka humoris, saya latar belakang juga orang bahasa sastra, maka kadang bahasa yang saya sampaikan itu ya sedikit agak puitis lah ibaratnya. Jadi kita biar lebih hangat, lebih dekat. Jadi pendekatan dengan siswa juga lebih nyampai. Ya, betul. Ya. Oke, untuk para viewers OBS semuanya, Pak Eko tadi sudah panjang lebar menceritakan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kita coba rehat sebentar untuk membaca beberapa live chat Pak Eko ya. Oke, untuk silakan. yang sudah masuk ada Pak Haryadi, ya guru IPA SM1 Kajian ini. Iya. Masukannya suara kurang jelas, maka sebaiknya memakai mikrofon. Oke, matur nuwun untuk Terima masukannya kasih. Pak Haryadi. Live chat yang kedua Pak Eko sudah ada juga dari Joko Samkiro. Joko Samkiro ketua OSIS kalau Ketua nggak OSIS salah ini ya. Iya. Oke. Ketua OSIS SMP 1 Kajen yang memberikan emoji ini ya. Berarti ini sudah ada respon balik ini berarti Ya, ya. tentu ada feedback dari ya. para penonton kita ya. Oke. Lumayan banyak ini sudah live chatnya sudah masuk. Nanti coba kita editing karena ini live streaming, jadi kita posting lagi. Pak Eko ngomong-ngomong PJJ lagi nih Pak Eko. Iya. Ya. Kira-kira apa? Ada cerita lucu yang menarik mungkin yang bisa kita PJJ ini sharingkan di sini. Ini adalah salah satu gimana ya? Ini ceritanya itu banyak sekali, dilemanya banyak. Apa ya? Cerita-cerita yang lucu, yang menggemaskan itu banyak sekali di sini. Ayo Pak Eko, silakan diceritakan. Sebagai contoh seperti ini, jadi karena saya dalam mengimplementasikan PJJ ini menggunakan Classroom, di situ juga saya masukkan seperti beberapa aplikasi yang lain. Lah, yang menjadi salah satu kadang kelucuan itu anak sudah saya kasih seperti kode Classroom, Pak. Oh, yang Kode pakai Classroom. huruf itu ya? Nah, pakai huruf itu. Besar kecil angka itu ya? Iya, di situ kadang saya menemukan sebuah kelucuan seperti ini. Saya sudah tuntun anak, sudah saya arahkan di masing-masing ini, Pak. Masing-masing grup WA Mapel. Saya sudah buat dari beberapa kelas. Tapi berarti Pak Eko sudah ada grup WA Mapelnya ya? Grup WA Mapel untuk gitu media ya? informasi sebagai kontrol saya ke anak didik saya. Nah, di situ sudah saya masukkan langkah-langkahnya seperti apa, kodenya seperti apa. Nanti siswa harus memasukkan seperti apa. Kadang anak kurang mencernanya seperti ini. Sudah saya terangkan paham, tapi kadang ada yang japri. Pak, saya belum dimasukkan. Pak, saya nggak tahu. Nah, di sini jadi emang salah satu sebuah PR buat kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang mengampu kelas 7 ya, karena masih awam terhadap teknologi. Karena biasanya anak-anak kelas 7 itu kan masa transisi dari SD, Pak. Dari SD itu yang biasanya anak ini ya mungkin kalau yang dia sudah terbiasa dengan melihat bapak ibunya itu menggunakan aplikasi, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau yang masih awam, ini yang menjadi dilema, Pak. Jadi pernah suatu ketika saya membuat sebuah absensi menggunakan Google Form itu, Pak. Oh iya, pakai Google Form. Pakai Google Form. Terus gimana, Pak Eko? Nah, di situ lucunya waktu yang waktu itu kan saya buat sebuah konsep dengan absensi tersebut, nama, kelas, absensi, dan lampiran paling bawah itu saya masukkan sebuah foto tersebut sebagai identitas bahwa siswa tersebut itu benar mengerjakan dan sebagai foto siapa itu Pak Eko? Foto ibunya atau foto siapa itu Pak Eko? Ya kalau bisa ibunya nggak apa-apa. Mungkin kan ibunya seumuran saya. Oke. Ya, foto siswa tentunya ya. Tentunya Pak Eko, foto ya. siswa. Nah, karena kelas 7 mungkin supaya kenal. Supaya Kadang kenal kita belum pernah tatap muka. Iya, belum tatap muka. Lah, harapan saya itu dia memasukkan foto. Setelah dia memasukkan foto itu kan sebagai bukti pendukung itu loh, Pak. Lah,
Tapi kelucuannya itu kadang dia mengambil di salah satu situs seperti di Google, foto mobil, foto pemain bola, bahkan ada foto yang lain. Nah, ya kita sebagai guru ya kadang ya hanya bisa tersenyum. Yang penting minimal ada langkah awal. Yang paling penting itu langkah awal. Batas seperti itu ya siswa masih maklum lah, apalagi kelas 7. Minimal kita bisa menyampaikan di situ, bisa mengarahkan. Nanti ke depan anak kan nanti ada respon balik gitu. Gitu. Tentunya tetap Pak Eko, walaupun banyak permasalahan yang dihadapi, tapi intinya untuk Bapak Ibu wali murid yang di rumah, ya tentunya dari sekolah memberikan toleransi. Jadi tidak usah terlalu dibikin pusing. Iya. Kemarin juga dijalani aja. Iya, kemarin juga ada laporan sedikit ini, Pak. Saya coba hanya curhat. Jadi Bapak Ibu wali ya orang tua itu menyampaikan ada tugas dari Bapak Ibu guru yang menggunakan seperti Google Form di situ. Lah, kalau tulisannya tidak sesuai maka tidak dapat nilai. Lah, sebagai konsep sebenarnya itu kan secara apa ya? Kalau dalam bahasa IT itu apa ya? Secara aturan teknologinya ya. Padahal sebagai Bapak Ibu guru itu fleksibel sebenarnya Pak. Tetap masih dikoreksi menggunakan manual. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah ya tidak usah khawatir. Di sini kita juga fleksibel, tidak mungkin kita secara idealis tidak mungkin. Karena membentuk sebuah karakter siswa itu tidak menggunakan dengan ibaratnya kekerasan, tapi dengan kelembutan. Yang penting dapat siswa bisa paham, nanti maka karakter tersebut akan tumbuh seperti itu. Oke, baik kok. Itu anak-anak terkait dengan beberapa hal kebijakan-kebijakan di PJJ. Kita berbincang pagi hari ini dengan Pak Eko Siswanto, guru bahasa Indonesia kelas berapa Pak Eko? Kelas 7. Kelas 7 ya. Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 7 mungkin belum pernah tatap muka, pagi hari ini dihadirkan spesial Pak Eko terkait dengan PJJ di podcast OBS. Untuk materi Pak Eko, bahasa Indonesia sendiri kan identik dengan jenis-jenis teks ya. Iya, jenis-jenis teks. Di situ ada teks deskripsi. Kira-kira dalam PJJ apa ini kesulitan atau kendala yang dihadapi untuk mengajarkan teks kepada anak-anak, apalagi anak-anak kelas 7 tentunya? Iya, di situ emang sangat dilema sebenarnya. Cuma saya seperti ini. Jadi karena situasinya juga seperti ini, kita harus bisa berputar otak seperti apa nanti kita ya bisa menyampaikan. Minimal poin-poin yang penting yang bisa saya sampaikan dulu. Karena di situ siswa lebih akan memahami di poin-poinnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita kupas bareng-bareng mengenai tentang teks tersebut. Dengan seperti itu maka siswa akan lebih mudah memahami karena sudah ada fondasi dalam poin-poin tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau kita karena SMP 1 kajian juga untuk penerimaan peserta didik menggunakan zonasi gitu kan Pak Eko. Kalau mengacu pada tahun kemarin masih ada kita temukan beberapa siswa kelas 7 yang dalam tanda kutip ya untuk membaca juga masih ada kendala gitu. Karena kita mau tidak mau tidak bisa untuk menyeleksi seperti itu. Kira-kira kalau dalam PJJ ini Pak Eko tentunya kan lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ini. Ini tantangannya justru lebih berat lagi sebenarnya. Karena apa? Kita kan memberikan sebuah materi, memberikan sebuah informasi hanya lewat media elektronik atau menggunakan sistem daring. Kalau dulu saja yang menggunakan sistem tatap muka, kita juga masih ada beberapa anak yang mengalami trouble lah atau kekurangan. Ya itu ya hal yang lumrah karena zonasi sendiri emang kita harus mewajibkan seperti itu. Ya, maka itu adalah salah satu PR untuk Bapak Ibu guru biar bisa memahami karakter antara siswa satu dengan siswa yang lain. Seperti apa? Maka frekuensi kita dalam memberikan materi juga kita harus dalam frekuensi yang sekiranya bisa dipahami bersama. Kadang ada siswa yang disampaikan 1, 2 lebih mudah menangkap, bahkan ada yang sampai 5 kali belum bisa memahami. Lah itu juga salah satu tantangan. Tapi ya seperti itu asiknya menjadi seorang guru. Iya memang. Asiknya seperti itu. Bahkan saya sendiri itu merasa
bangga apabila peserta didik saya kemudian hari nanti menjadi salah satu orang atau tokoh. Nah, maka salah satu kebanggaan guru itu di situ. Berarti siswa yang menjadi salah satu siswa didiknya sudah menjadi orang yang berhasil. Kita Ya, tidak betul, Pak Eko. kita tidak meminta apa-apa, kita hanya merasa bangga dengan apa yang mereka capai. Kita itu hanya sebagai mentor. Mereka yang menentukan sendiri, karena mereka yang memiliki lembaran, mau dibawa kemana arahnya, mereka sendiri yang menentukan. Iya betul. Ada pepatah juga Pak Eko ya. Iya. Tidak akan ada cita-cita ya, setinggi apapun, mau Iya. jadi presiden, Iya. dokter, Iya. insinyur, tetapi tanpa guru mereka Tanpa tidak guru akan tidak akan. terwujud, Iya ya. benar Pak iya. Eko. Makanya sebagai generasi Ki Zaman Now atau generasi muda, kalian harus benar-benar mau menghargai guru kalian, karena guru kalian itu salah satu orang kedua kalian. Kalau kalian bisa menghargai orang tua kalian, berarti kalian juga bisa menghargai guru kalian. Karena guru di sini itu memberikan waktu, meluangkan waktu, mendedikasikan semuanya itu untuk anak didik tanpa pamrih sedikit apapun. Kalau Bapak Ibu guru di sini ada yang mungkin tensinya tinggi dan sebagainya, itu justru Bapak Ibu guru yang memberikan perhatian Iya, khusus. betul. Sebenarnya itu Pak. Saya juga Dalam tanda kutip itu bukan marah ya Pak bukan Eko, ya? marah Bukan sebenarnya, marah itu anak-anak. tegas, Ya, tegas untuk melerai atau untuk memberikan sebuah batasan bahwa yang dilakukan siswa itu salah benernya. Artinya gini mungkin Pak Eko, mungkin karena anak-anak mungkin ketika melihat Bapak Ibu guru dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip marah, sebenarnya itu Iya. bukan ekspresi marah. Itu bukan ekspresi marah. Tapi bagaimana kecintaan seorang Nah, guru yang lebih pingin tepat. ya Lebih merubah tepatnya. siswa atau anaknya Iya. supaya lebih baik lagi. Seperti halnya ketika kalian berada di rumah terus melakukan sebuah pelanggaran norma dalam tanda kutip ya, atau mungkin kalian dapat dikatakanlah mbangkang atau bandel Iya, ketika iya, diperintah benar. orang tua akan dengan nada tinggi menegur kalian. Iya. Nah itu bukti bahwa orang tua masih mempedulikan anaknya. Iya, benar gitu kan. seperti itu. Itu juga sama dengan guru. Gitu Guru. kan. Guru ketika di sekolah menegur, ketika Iya. kalian bermain-main, ketika diajar, itu Iya. berarti bukti kecintaan guru Bukti. supaya anak itu bisa bersikap lebih baik lagi. Iya. Oke, Jadi, itu anak-anak ya. Seperti itu anak-anak. Oke, Pak Eko ini tak baca lagi ya. Oke, Sudah oke, ada silakan. live chat yang masuk. Silakan yang mau beratensi di sini sudah kita tunggu masukannya lewat live chat di podcast OBS live streaming YouTube ya. Ini ada Bu Fitri Pak Eko. Oh, oke. Ini Bu Fitri Nah, ya, Bu salah Fitri. satu guru inspiratif saya Oh, ini. inspiratif. Bu, lain kali mampir ke situ di sini, Bu. Kita bincang-bincang Oke. bareng nggak apa-apa. Mungkin kapan kita jadwalkan untuk podcast di sini ya? Ya, bisa minggu depan, bisa minggu sekarang terserah. Ini- Tergantung dari waktu maju, Bapak Ibu gurunya itu Charming, juga ya. charming, Enak dilihat, enjoy, enak gitu. dilihat. Jadi tak ada masalah kalau emang SMP 1 kajian itu menjadi yang terdepan. yang terdepan. Harus Iya, itu, Pak Eko, harus. ya. Betul. Apalagi Bapak Ibu guru di sini masih muda-muda, semangatnya masih semangat. tinggi, ya. Jadi tak ada alasan yang lain. Iya. Oke, saya masih optimis ini Pak Eko. Iya, Kalau iya. SM1 kajian itu ke depan akan semakin maju lagi ya. Iya, iya. Kemarin saya coba sharing dengan Pak Imam Prasetyo gitu Oh kan. iya, Ketika iya. Itu senior saya itu. senior juga ya, kita Iya, juga banyak senior. mengambil Iya, mengambil ya ilmunya dari beliau, iya. terkait dengan pemanfaatan teknologi ya. Iya. Kemarin pas MGMP mapel beliau di salah satu sekolah Iya. ternyata hal-hal yang terkait dengan PJJ PJJ ya. kita selangkah lebih maju Iya, dibandingkan iya. dengan sekolah-sekolah yang Iya, lain iya, ya. Ketika nge-share pembuatan Google Site, masih Iya, ingat ya Google Pak Site, Eko iya, ya, iya, kita masih di ingat awal itu. Di awal pembelajaran pembelajaran, bulan Juli kemarin kita sudah menggunakan itu ya, ada iya, pelatihan iya, iya, ya, pelatihan ada Google pelatihan Site, iya. Google Site. Ternyata dari teman-teman sekolah lain yang lain masih bingung Iya, penggunaan site itu seperti apa. Bahkan kata Pak Imam untuk penggunaan Google Form sendiri masih banyak yang tidak menguasai. Iya, gitu ya. belum begitu menguasai. Lalu saya tanya loh, lah terus apa yang dipakai untuk media pembelajaran jarak jauh? Katanya kebanyakan hampir 50% lebih di sekolah-sekolah itu masih menggunakan
WA Pak Eko. Oh, WA, iya. Jadi alhamdulillah kita perlu bersyukur ini. Iya, perlu bersyukur. Dengan fasilitas di SMP 1 Kajen yang sudah mapan teknologi yang sudah memadai, wifi-nya juga cukup wifi-nya besar di gitu sini, kan. orang-orangnya itu punya kualitas. Bahkan Jadi- wifi di SMP 1 Kajen di WC itu bisa diakses Pak Eko ya. Oh iya. Sambil Ini juga bisa menjadi nongkrong. solusi ini Pak. Jadi solusinya seperti ini, apabila ada siswa yang rumahnya dekat di sekolahan, apabila mereka mengalami kesusahan dalam menggunakan internet atau akses untuk dia pembelajaran, dia bisa menempel di wifi sekolah. Wifi sekolah, oke. Itu juga bisa salah satu sebagai masukan. Barangkali ada yang mengalami trouble. Karena anak itu biasanya kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran, itu biasanya masalahnya klasik Pak, Kuota ya, betul Pak Eko. Iya, kuota. Nanti kita coba sharing juga Pak Eko. Ada Iya. beberapa program dari Indosat maupun dari Telkomsel ya Iya, terkait dengan kuota murah. Iya. Ya kita nanti coba silakan untuk yang belum bisa hadir segera untuk ikut dengan podcast kita. Jangan lupa ya Pak Eko. Iya, ini iya, untuk jangan lupa ya. subscribe Pak Eko. Iya, Subscribe itu jangan penting lupa ya. subscribe-nya biar Subscribe, nanti kita like, lebih semangat lagi. Semangat untuk Nanti membuat. kita akan mengupas lagi tentang topik-topik yang Topik-topik baru yang yang berkaitan baru. dengan masalah dunia pendidikan seputar Pekalongan dan Kalau nasional sekitarnya. Kita coba baca live chat yang sudah masuk ini Pak Eko. Di bawahnya Bu Fitri ya, tadi Iya. sudah memberi komentar keren. Keren. Katanya. Makasih. Ini ada Bu Nurul Hikmah. Masuk Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Halus. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurul Hikmah Bu Nurul atas Hikmah. dukungannya. Itu bawahnya lagi siapa itu? Di bawahnya Bu Nurul Hikmah ada chat dari siapa ini? Yasmina Chelsea Fajri, murid mungkin ya? Iya, ini murid ini, siswa ini. Kelas berapa ini Pak Eko? Saya tidak begitu mengenal, masalahnya di kelas ini Itu juga. kelas 7 kalau nggak Kelas salah 7 itu. ya. Muridnya Pak Eko Nah, mungkin muridnya ya. Saya mungkin. Muridnya Pak Eko. Mantap. Oke. Barangkali anak-anak didikku yang belum pernah melihat atau bertatap muka dengan saya, kalian bisa masuk mengikuti acara ini. Biar kalian itu lebih dekat, lebih hangat, ngobrol Iya, santai. ngobrol santai. Dengan temanya apa Pak tadi Pak? PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke Pak Eko. Nah, seperti itu ya anak-anak. Di bawahnya Pak Eko, Iya. teman kita ini Oh, dari iya, ini guru olahraga teman ini ya. saya ini, Pak perjuangan Fahmi. ini Pak Fahmi. Pak Eko agak mundur kemana? Aduh, di mana ya dong? Ke depan lagi. Oke, aku mundur alon-alon ini judulnya. Oh, oke. Oke, Jangan oke. terlalu dekat ini kata Pak Fahmi, Iya. jangan terlalu dekat. Ini sudah steril ini, sudah mengikuti protokol. Ya nggak apa-apa ini. Ya, emang seperti ini. Yang Nanti kita namanya- fasilitasi Pak Fahmi ya, coba oke. untuk kameranya kita Kamera kamera yang nanti. cantik ya, Oke, wajahnya nanti. kalau di Nah, zoom itu Nah, lebih bisa lebih ganteng. ganteng muka-mukanya itu biar kelihatan seperti usia 17 tahun. 17 tahun. Iya. Oke. Oke. Oke, kembali lagi ke topik Pak Eko untuk Oke. materi kita terkait dengan pembelajaran jarak jauh di SMP PJJ, ya. 1 Kajen. Tentunya banyak sekali ya yang harus kita sharingkan, Iya. kita ceritakan. Masih Silakan, kita masih menunggu ini live chat yang lain dari Bapak Ibu guru, karyawan Silakan. maupun dari murid ya, Iya, siswa. murid alumni Untuk bisa berkontribusi Iya. ya, memberikan masukan-masukan yang konstruktif. biar saling Tentunya mendukung untuk perkembangan iya dunia SMP pendidikan SMP Negeri 1 Kajen biar gitu. lebih maju terdepan. Oke. Iya, masuk. Sambil istirahat Pak Eko, Iya, kita baca oke. lagi live Oke. chat dari Risia Syahnas. Ya, Oke. siapa ini? Saya tidak